Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang perkembangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah. Nah, jadi ada beberapa peristiwa penting yang terjadi pada masa Rasulullah di Makkah ini. Oke, kita mulai terlebih dahulu. Oke, jadi eh, Rasulullah mendapatkan wahyu pertama beliau di Gua Hira pada tahun 610 Masehi, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, ini turunnya wahyu pertama, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini menandakan awal mula kerasulan Rasulullah atau Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul. Kemudian ketika peristiwa wahyu pertama itu turun, Rasulullah menjadi takut dan kemudian beliau kembali ke rumah dan menceritakan apa yang terjadi kepada Khadijah. Lalu kemudian Rasulullah berkelumun, berkelumun ini menyelimuti badan beliau dengan menggigil ya gitu. Lalu kemudian tidak berapa lama setelah itu turun surah Al-Mudassir ayat 1 sampai 7 yang mengatakan yang mengisyaratkan kepada Rasulullah untuk berdakwah atau mengatakan bahwa eh, Rasulullah harus bangkit gitu ya untuk mulai berdakwah. Nah, dakwah Rasulullah pada masa Rasulullah di Makkah ini dibagi menjadi dua fase, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Nah, dakwah secara sembunyi-sembunyi ini ditandai dengan turunnya surah Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin. Artinya yaitu dan berikanlah peringatan kepada keluarga-keluarga terdekatmu atau kerabat-kerabatmu gitu ya. Nah, dengan turunnya surah Asy-Syu'ara ayat 214 ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai melakukan dakwah. Orang yang pertama kali beliau dakwahi adalah istri beliau yaitu Khadijah binti Khuwailid. Kemudian Khadijah juga ditetapkan sebagai wanita pertama yang masuk Islam. Lalu juga Rasulullah melakukan dakwah kepada sahabat beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan laki-laki merdeka yang pertama yang masuk Islam. Lalu juga dari kalangan anak-anak, orang yang pertama kali masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Eh, Lalu em, ada beberapa orang yang masuk Islam melalui perantara dari Abu Bakar As-Siddiq ini. Nah, dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ini memang hanya Rasulullah sampaikan kepada kepada karib kerabat terdekat beliau. Kemudian juga ada beberapa budak yang masuk Islam melalui perantara-perantara dari orang-orang yang sudah masuk Islam. Di antaranya adalah ada Bilal bin Rabah, kemudian ada keluarga Ammar, Ammar bin Yasir, Sumayyah ya, dan Yasir. Nah, pendidikan atau dakwah Rasulullah melakukan dakwah dan pendidikan Islam pada fase dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan di rumah salah seorang sahabat yaitu Arqam bin Abi Arqam. Nah, beberapa orang disebutkan tadi seperti Khadijah, Abu Bakar, Ali, dan Zaid bin Harisah adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Di antara As-Sabiqunal Awalun, yaitu orang-orang pertama kali masuk Islam, ada Khadijah, Abu Bakar, Ali, Zaid bin Harisah, kemudian ada Utsman bin Affan juga. Selanjutnya, setelah melakukan fase dakwah secara sembunyi-sembunyi, turun surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi Fasda bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin. Nah, turunnya surah Al-Hijr ayat 94 ini memerintahkan dakwah secara terbuka. Setelah turunnya surah Al-Hijr ayat 94 ini, Rasulullah kemudian mengumpulkan masyarakat Mekah di Bukit Safa. Lalu Rasulullah menyampaikan, apakah kamu percaya jika aku mengatakan bahwa di belakang bukit ini ada pasukan yang siap untuk menyerang kota Mekah?
Lalu mereka menjawab, kami percaya, ya Muhammad, kata mereka. Kemudian selanjutnya Rasulullah menyampaikan, dan apakah kamu percaya jika aku menyampaikan bahwa Allah adalah Tuhan yang berhak disembah, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Kemudian mereka menjawab bahwa eh, apa yang Rasulullah sampaikan itu adalah sebuah kesesatan yang nyata, adalah sebuah kekeliruan. Jadi banyak di antara kaum-kaum Quraisy ini, di antara kaum Quraisy ini yang mengingkari dan tidak ingin mempercayai apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Walaupun mungkin di hati kecil mereka, mereka membenarkan bahwa apa yang disampaikan Rasulullah itu adalah benar. Nah, pengingkaran dari kaum kafir Quraisy ini lebih disebabkan kepada kesombongan mereka dan juga eh, apa ya, kesetaraan, karena dalam Islam kan berlaku hukum kesetaraan, semua manusia itu sama, dan bagi mereka tidak. Mereka adalah kaum-kaum bangsawan dan ada budak yang mereka miliki. Nah, mereka tidak mau disamakan dengan budak-budak mereka ini. Kemudian dari segi faktor ekonomi juga, kalau semua orang menyembah Allah, maka tentu penghasilan mereka yang diperoleh dari pembuatan dan penjualan berhala itu akan hilang. Nah, oleh karena itu banyak di antara masyarakat Mekah yang menolak dan menolak ajakan atau dakwah dari Rasulullah ini. Nah, kemudian eh, penolakan ini berlanjut kepada penyiksaan-penyiksaan yang mereka lakukan baik kepada Rasulullah sendiri maupun kepada orang-orang yang masuk Islam. Terutama mereka melakukan penyiksaan itu kepada budak-budak mereka yang masuk Islam. Nah, strategi dakwah Rasulullah di Makkah itu ada kesabaran, itu Rasulullah menghadapi ujian-ujian, halangan-halangan yang diberikan oleh kaum kafir Quraisy itu dengan sabar dan tidak menyerah. Selanjutnya, Rasulullah juga menyampaikan dakwah dengan bijak dan juga persuasif dengan ajakan yang lembut. Namun memang mereka tidak menginginkan untuk masuk Islam. Selanjutnya juga Rasulullah memakai strategi keteladanan karena Rasulullah ini dikenal sebagai orang yang sangat mulia akhlaknya dan juga berperilaku baik. Maka keteladanan Rasulullah ini bahkan sudah ada sejak sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Nah, ada beberapa ujian dan tantangan dakwah Rasulullah di Makkah. Yang pertama itu adalah penyiksaan. Nah, penyiksaan ini dilakukan kepada pada umumnya ya, pada umumnya dilakukan kepada umat Islam dari kalangan budak. Jadi para bangsawan-bangsawan Quraisy itu menyiksa budak-budak mereka dan meminta mereka untuk keluar dari agama Islam. Salah beberapa yang mengalami, yang diceritakan mengalami penyiksaan itu adalah di antaranya ada Bilal bin Rabah yang dia ditelentangkan di padang pasir yang panas pada saat siang hari, kemudian dadanya dihimpit dengan batu besar dan eh, eh, kaum bangsawan itu meminta kepada Bilal bin Rabah untuk kembali lagi menyembah berhala. Namun Bilal dengan segala kekuatannya tetap menyampaikan kata Ahad, 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 yang berarti bahwa hanya satu yang berhak disembah, satu, 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 satu-satunya yang berhak disembah itu adalah Allah. Kemudian juga ada cerita penyiksaan dari keluarga Yasir di mana eh, Yasir, kemudian istrinya Sumayyah dan anaknya Ammar bin Yasir, yang mereka juga keluarga budak yang mereka disiksa. Yasir dibunuh, kemudian Sumayyah dibunuh dengan cara ditusukkan tombak dari bawah tubuhnya sampai ke atas. Dan melihat ini, Yasir ini kemudian, Ammar bin Yasir ini kemudian berbohong dengan menyatakan bahwa dia meninggalkan agama Muhammad dan kembali lagi menyembah berhala. Hal ini dilakukan karena untuk melindungi jiwanya. Namun ini kemudian setelah dibebaskan,
Ammar bin Yasir ini dengan eh, menangis datang kepada Rasulullah dan menyampaikan apa yang terjadi. Lalu Rasulullah menyampaikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir ini sudah benar karena bukan hatinya yang ingin berbicara, tapi dia berbohong demi melindungi agama dan juga nyawanya. Nah, jadi banyak cerita-cerita tentang penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap umat Islam, tidak terkecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya em, terjadi peristiwa pemboikotan. Nah, pemboikotan ini adalah Bani Hashim diboikot dari dari apa ya? Dari segi ekonomi dan sosial. Di boykot ini maksudnya tidak boleh ada orang yang berinteraksi, melakukan jual beli, menikahkan anak perempuannya, dan juga bertegur sapa, menyapa, bersilaturahmi dan lain sebagainya macamnya dengan Bani Hashim. Karena Rasulullah sendiri merupakan orang yang berasal dari Bani Hashim dan Bani Hashim melindungi Rasulullah. Oleh karena itu kaum kafir Quraisy ini mengisolasi, memboikot Bani Hashim dari segi ekonomi dan juga sosial. Nah, pemboikotan ini berlangsung selama lebih kurang 3 tahun. Setelah 3 tahun peristiwa pemboikotan ini, jadi pemboikotan ini ada beberapa orang dari kaum Quraisy ini yang merasa prihatin dengan apa yang terjadi, karena walau bagaimanapun mereka memiliki hubungan kekerabatan. Nah, jadi ada 5 orang, yaitu ada Hisham bin Amr, Al-Mun'im bin Adi, Abul Bakhtari bin Hisham, Zuhair bin Umayyah, dan Zam'ah bin Al-Aswad, yang kemudian menyampaikan bahwa apa yang mereka lakukan terhadap Bani Hashim ini itu sudah di luar batas. Oleh karena itu, mereka menginginkan untuk merobek piagam pemboikotan yang sudah ditempel di dinding Ka'bah. Namun, ketika mereka masuk ke dalam Ka'bah dan ingin merobek piagam pemboikotan itu, ternyata piagamnya itu sudah dimakan oleh rayap dan hanya menyisakan kata eh, dengan nama Allah gitu ya. Ini Maha Kuasa Allah. Kemudian, setelah peristiwa pemboikotan ini, Abu Thalib yang juga diasingkan mengalami sakit karena sudah tua dan akhirnya beliau wafat. Nah, sekitar 2 atau 3 bulan setelah Abu Thalib ini wafat, juga disusul oleh Khadijah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini dikenal sebagai Amul Husni atau tahun duka cita, di mana Rasulullah merasakan duka cita yang mendalam atas kehilangan paman yang selalu siap membela Rasulullah dan istri yang selalu siap mendukung dakwah Islam bersama Rasulullah. Oleh karena itu, untuk menghibur hati Rasulullah, maka Allah memberikan kepada Rasulullah eh, peristiwa Isra Mi'raj. Nah, ini adalah beberapa peristiwa penting yang berkaitan atau yang terjadi pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah di Makkah. Yang pertama itu ada hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah satu. Jadi hijrah ke Habasyah ini terjadi 2 kali. Yang pertama itu terjadi pada bulan Rajab tahun ke-5 Nubuah yang terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita. Nah, hijrah ke Habasyah ini dipimpin oleh Utsman bin Affan serta ikut juga anak dari Rasulullah yang merupakan istri Utsman bin Affan yaitu Ruqayyah binti Muhammad. Nah, ketika kaum kafir Quraisy mengetahui ada beberapa di antara umat Islam ini yang melakukan hijrah ke Habasyah, maka beliau mengutus Amru bin As dan em, beliau mengutus Amru bin As ya dan salah satu
beliau mengutus Amr bin As dan juga Abdullah bin Abu Rabi'ah untuk berbicara kepada Raja Habasyah yang mereka pada intinya ingin Raja Habasyah itu mengusir umat Islam yang datang ke sana dan mengembalikannya ke Makkah. Namun terjadi dialog, Raja Habasyah tidak langsung mempercayai apa yang mereka sampaikan, apa yang disampaikan oleh Amr bin As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah ini. eh, maka dia memanggil salah satu utusan dari umat Islam yaitu Ja'far bin Abu Thalib. Nah, jadi eh, melalui dialog itu Ja'far menyampaikan bahwa eh, mereka melakukan hijrah karena mengalami penyiksaan dan juga mereka menyampaikan bahwa agama atau agama yang dibawa oleh Muhammad itu. Lalu Raja Habasyah ini membenarkan apa apa yang disampaikan oleh Ja'far bin Abu Thalib ini. Kemudian, em, karena jauh dari keluarga dan kebiasaan mereka yang menetap di Makkah, maka mereka kembali lagi ke Makkah karena kerinduan mereka terhadap kampung halaman. Namun, penyiksaan dari kaum kafir Quraisy ini semakin menjadi-jadi, sehingga di tahun berikutnya em, ada 83 orang laki-laki dan 18 orang perempuan dari umat Islam di Makkah yang kemudian kembali lagi ke Habasyah. Selanjutnya, pada bulan Syawal tahun ke-10 Nubuah, Rasulullah bersama dengan Zaid bin Harisah pergi ke Taif dengan tujuan untuk berdakwah. Namun, masyarakat Taif dengan tegas eh, menolak apa yang disampaikan Rasulullah, bahkan mereka melempari Rasulullah dengan batu-batu. Sehingga Rasulullah menjadi sedih dan tubuh-tubuh tubuh beliau juga terluka. Hingga akhirnya ada malaikat yang menyampaikan bahwa jika kamu meminta untuk kami menghancurkan gunung ini agar mereka tertimbun, maka kami akan lakukan. Tapi Rasulullah menolak itu. Nah, kemudian pada musim haji tahun ke-12 Nubuwah, ada 12 orang dari Yastrib yang melakukan pembaiatan yang disebut dengan Perjanjian Aqabah satu. Nah, isi dari Perjanjian Aqabah satu itu adalah kesediaan mereka untuk menyembah Allah, untuk tidak akan menyekutukan Allah, tidak akan berjudi, tidak akan berzina, tidak akan berdusta, kemudian kemudian em, mereka menyampaikan bahwa kesediaan mereka untuk masuk Islam. Maka setelah terjadinya perjanjian Aqabah satu ini, Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan Islam kepada penduduk Yathrib atau Madinah yang kita kenal sekarang ini. Lalu di musim haji tahun berikutnya, tepatnya pada tahun ke-13 Nubuwah, datang sekitar 70 orang dari Yathrib yang menyampaikan bahwa dan mereka melakukan baiat, uh, membaiat yang pada intinya mereka menyatakan rela berkorban jiwa dan raga demi melindungi Rasulullah dan agama Islam. Serta mereka menyatakan kesediaan mereka untuk menerima Rasulullah dan mengangkat Rasulullah menjadi pemimpin jika Rasulullah datang ke Yasrib pada saat itu. Nah, Perjanjian Aqabah 2 ini yang kemudian menjadi apa ya, cikal bakal Rasulullah kemudian memilih hijrah ke Madinah selain dari tentu dari wahyu dari Allah. Nah, oke, jadi dari perjalanan dakwah Rasulullah di Makkah ini ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama itu bahwa dakwah di Makkah ini merupakan fondasi yang kuat dalam perkembangan Islam di Madinah dan juga dunia. Kemudian apa yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang dihadapi oleh Rasulullah dan umat Islam selama beliau berada di Makkah merupakan contoh untuk menghadapi tantangan dengan cara yang bijak dan sabar. Selanjutnya juga
ada beberapa nilai universal yang dapat ditemukan selama dakwah Rasulullah di Makkah itu, yakni ada nilai keadilan, kesetaraan, persaudaraan, dan juga kasih sayang. Kayak demikian pembahasan kita terkait dakwah Rasulullah di Makkah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.